isu abada wa amman an fi sahih sahih wa sahih wa kama yang dirahmatullah subhanahu wa ta'ala pada kategori dan disebut Allah subhanahu wa ta'ala terkait soal waktu kita insya Allah akan melaksanakan tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Al-Habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitil kiram wa ala sairi sahabatihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Nahnu safa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wali walidayya wali walidikum wa amwatina wa amwatikum wa limasyayikhina wa masyayikhikum wa khususan mu'allif hadil kitab bi barakatihi wa karamatihi nas'aluka Allahumma al-barakata wa syafa'ah wal ijazah was salamah syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya enggak. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyyati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun قلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي فيا حي إذا هب موت قلبي فلم أزل بذكرك يا قيوم ما دمت مرسلا وهب لي يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كل مسهلا وصلي إلهي كل يوم وليلة على أحمد المختار من آل هاشم ثم ارزقني حفظه وأولادي عاملا بما فيه نافع لدنيانا وملتي ببركات أحمد الشفيع غدا أجزل لنا أجر حفظه إلى يوم جنتي. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan kajian kemarin, kitabnya belum ketemu, di mana naruhnya? Nah, ganti dulu lah untuk sementara, nanti disambung lagi. Gak ketemu kita naruhnya, aduh.
Jadi kita ganti kitab dulu. Sekarang kita akan kaji tentang sedikit profil Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau namanya adalah aslinya Abdullah bin Utsman. Utsman ini Abu Quhafah, ya, yang sering saya sampaikan namanya Abu Quhafah, bapaknya Abu Bakar. Itu laqab namanya Utsman. Jadi Abdullah nama Abu Bakar bin Utsman. Utsman itu Abu Quhafah. Lain dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, lain lagi gitu ya. Namanya Utsman lagi tuh. Bapaknya Abu Bakar itu namanya Utsman. Julukannya Abu Quhafah. Abu Bakar sendiri namanya adalah Abdullah, ya. Jadi nama aslinya ini adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'd bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi At-Taimi. Ini bisa dilihat dalam kitab Al-Isabah karangan Imam Ibnu Hajar pada jilid 4 halaman 144. Wa yaltaqi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil nasab fil jadd sadis Murrah bin Ka'ab wa yukna bi Abi Bakrin. Nasab Abu Bakar Siddiq dengan Kanjeng Nabi bertemu pada nasabnya di kakek yang keenamnya, yaitu Murrah bin Ka'ab. Ya. Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Ketemu dengan Kanjeng Nabi di kakek Nabi yang keenam, yaitu Murrah bin Ka'ab. Nanti sama ke atasnya. Abdullah ini biasa dipanggil Abu Bakar atau Abu Bakrin, Abu Bakrin. Beliau banyak mendapatkan laqab radhiyallahu anhu yang semua laqab itu menunjukkan kemuliaan beliau. Pertama, Al-Atiq, ya, Al-Atiq, As-Siddiq, Al-Atiq itu Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar Al-Atiq, banyak ya julukannya, laqabnya. Pertama Al-Atiq, laqabahu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qala lahu anta atiqullahi minan nar fasummiya atiqan. Kanjeng Nabi melaqabi Abu Bakar Siddiq dengan kalimat Atiq. Atiq itu orang yang bebas dari neraka, namanya Atiq. Nabi pernah mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, anta atiqullahi minan nar. Kau adalah orang yang Allah bebaskan dari neraka. Subhanallah, itu yang mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang kita percayai bahwa lisannya tidak pernah berdusta, Kanjeng Nabi. Karena sifat Nabi itu adalah siddiq, ya, jujur, benar. Siddiq, tabligh, fatonah, terus apa lagi? Siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Nah, siddiq pasti benernya. Nah, Kanjeng Nabi ngomong gak sembarangan. Tentu dibimbing oleh wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu adalah orang yang Allah bebaskan dari neraka. Makanya Atiq itu orang bebas dari neraka. Itu hadis ini riwayat Imam Ibnu Hibban, ya, sahih dengan sanad yang sahih. Bahkan riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala Abu Bakr As-Siddiq ala Rasulillah faqala lahu Rasulullah. Satu ketika Abu Bakar itu datang kepada Nabi, berkunjung bertamu ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ubshir fa anta atiqullah minan nar." Aku kasih engkau kabar gembira bahwa engkau adalah orang yang Allah bebaskan dari neraka. Jadi riwayatnya berbeda-beda ini. Hadis ini Imam At-Tirmidzi, hadisnya sahih. Kalau tadi Ibnu Hibban juga sahih, Ibnu Hibban, dan ini At-Tirmidzi sahih. Jadi banyak riwayat hadis tentang masalah laqab Abu Bakar Siddiq, yaitu Atiq minan nar, ya, orang yang bebas dari neraka. Nah.
Yang kedua adalah Siddiq, As-Siddiq yang sering kita kenal Abu Bakar Siddiq itu ya. Abu Bakar Siddiq. Yang kedua Siddiq. Laqabahu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa fi hadis Anas. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ida Uhudan wa Abu Bakar wa Umar Utsman. Satu ketika Nabi itu pernah datang ke Gunung Uhud. Sa'ida Uhudan, kanjeng Nabi wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman. Kanjeng Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman. 4 orang ya. Datang satu ketika ke Gunung Uhud, 4 orang. Farajafa bihim. Tiba-tiba Gunung Uhud itu bergerak, berontak, bergerak-gerak nih, kayak gempa gitu ya. Kayak gempa bergerak-gerak. Kanjeng Nabi langsung mengatakan, "Uthbut Uhud." Diam kamu. Bergerak-gerak Gunung Uhudnya. Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman lagi jalan-jalan ke Gunung Uhud. Tiba-tiba Gunung Uhud itu bergerak-gerak. Geraknya itu entah karena senangnya diinjak oleh Rasulullah dan sahabat, entah karena apa. Bergerak-gerak di Gunung Uhud ini. Kanjeng Nabi kemudian mengatakan, "Uthbut, diam. Cicing." Ulah geyek-geyek nih, goyang-goyang. Cicing Uhud, uthbut Uhud, cicing. Fa inna ma 'alaiki nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Kamu tahu enggak? Di atas kamu ini ada nabi. Kata kanjeng Nabi nih, ada nabi. Kemudian ada siddiq dan ada 2 orang syahid. Kanjeng Nabi enggak menyebutkan Umar, Utsman. Enggak menyebutkan Abu Bakar, Siddiq. Siddiq ini Abu Bakar yang dimaksud, sudah jelas nih. Umar, Utsman enggak disebut. Disebutnya syahidani. 2 orang yang mati syahid. Itu pelangap longo loh Pak. Itu kanjeng Nabi itu mukjizat Nabi ya. Kanjeng Nabi weruh sajeroning winara. Abu Bakar, Umar, Utsman tahu satu saat kelak akan menjadi syahid. Itu masih hidup. Umar dan Utsman tengok pelangap longo. Uhud, cicing. Ya, ayah Nabi, ayah Siddiq, ada syahidan, ada 2 syahid di sini. Padahal masih hidup itu. Hah? Kalau Abu Bakar disebut Siddiq. Tapi yang 2-nya ini disebut syahidani, 2 yang mati syahid. Umar, Utsman tengok syahidani itu siapa? Kalau Siddiq jelas Abu Bakar kan? Sekarang syahidani, 2 orang syahid. Hah? Ente sama kita ya? Kata Utsmannya kepada Umar, kita disebut syahid. Ente bakal mati syahid. Ente juga. Iya ya katanya. Jadi ini Nabi sudah berkata jauh sebelum terjadi kan? Subhanallah. Tuh Nabi itu. Dan pada akhirnya semua menjadi kenyataan. Abu Bakar Siddiq karena sakit wafatnya, tidak terbunuh. Wafat umur 63 tahun, sama dengan Rasulullah. Kemudian Umar dibunuh, Utsman dibunuh, syahid semua dua-duanya kan? Itu pada akhirnya. Tapi kanjeng Nabi jauh sudah tahu itu. Itu mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu enggak bohong, dibimbing oleh wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Surat apa itu? Surat pintar. An-Najm. An-Najm ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu wa ma yantiqu 'anil hawa. Kanjeng Nabi tidak pernah berkata melalui hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Terbimbing wahyu. Guyonnya Nabi aja kan benar. Kan gitu ya. Guyonnya Nabi aja benar. Apalagi ngomong yang serius. Guyonnya aja guyon benar. Lah. Mana tadi kacamatanya? Ya Allah, udah tua. Walaqad luqiba bis-siddiq likathrati tasdiqihi lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijuluki Siddiq karena Abu Bakar itu banyak sekali mensiddiqkan, membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kabar hal apapun.
dalam masalah apapun, percaya, membenarkan Nabi saja. Wa fi hada tarwi ummul mukminin Aisyah fataqul, ada sebuah riwayat di mana Aisyah pernah berkata, lamma usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Masjidil Aqsa, ketika Nabi diisrakan ke Masjid Aqsa, asbaha yatahaddatsun nas bidzalik, pagi-pagi Nabi kemudian menceritakan bahwa beliau telah Isra, disampaikan kepada halayak bahwa tadi malam saya pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Fartad dan nas, sebagian orang murtad. Sebagian orang murtad. Waduh, ini gimana nih? Muhammad ini kok jadi begini? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu sekejap. Dalam waktu sebagian malam. Padahal jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1460,8 km. Itu jarak Masjidil Haram ke Masjidil berapa, Pak? 1460, sekian 87 km lah. 1460 kilo. Itu jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi kok ditempuh dengan waktu sekejap dan menceritakan berbagai macam pengalaman. Berbagai macam pengalaman diceritakan. Orang-orang sebagian dari sahabat murtad. Waduh, sudah mulai gelo ini. Sebagian orang murtad akhirnya menentang hal tersebut. Kanu amanu bihi, sebagian daripada beriman, percaya, dan sebagian lagi kemudian murtad, tidak mempercayainya. Nah, wasa'a rijalun ila Abi Bakrin, sekelompok orang datang kepada Abu Bakar Siddiq. Faqalu, mereka berkata, hallaka ila sahibik yaz'amu annahu usriya bihi laila ila Baitul Maqdis. Qal wa qad qala kadzalik. Naam. Qal la in qala dzalika faqad sadaq. Qalu aw tusaddiqu anna dzabal lailah ila Baitul Maqdis wa jaa qabla ayusbih. Qala na'am inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min dzalik. Abu Bakar hebat sekali. Paham enggak? Enggak paham? Oh, capek-capek baru cengar-cengir bae, ini ngomong apa? Nah, diterjemahkan. Ayo, Ustaz Samsudin, terjemahkan. Sebagian orang datang ke Abu Bakar. Lihat temanmu itu. Katanya dia pergi tadi malam pergi ke Baitul Maqdis. Ngomong begitu, kata Abu Bakar. Iya, itu teman kamu. Coba, kamu pikir enggak? Hanya sebagian malam pergi ke Baitul Maqdis, Masjidil Haram, dengan melihat berbagai macam peristiwa. Terus apa? Qala la in qala dzalika, kalau memang itu yang dikatakan oleh beliau Muhammad pasti benar. Takut sedang pasti benar itu. Itu kan Bakar begitu. Kamu gak mikir opo? Kalau memang itu yang bicara Nabi, ya nggak harus mikir, yakin itu benar, itu jujur itu. Kok kamu gak pakai akal? Ya jangan pakai akal, pakai iman. Bakar gitu. Wong mikong itu Nabi, kok pakai pikir-pikir, percaya apa enggaknya? Pakai iman. Kalau beliau seorang Nabi, jelas tuh yakin Nabi, dan itu pasti benernya. Abu Bakar tuh nggak ada pikiran ragu-ragu atau berpikir ulang, enggak. Abu Bakar tuh Pak. Kalau Nabi ngomong bicara pasti benernya, pasti tuh, dah nggak ada mang-mang sedikit pun, nggak ada ragu-ragu sedikit pun. Makanya ada ulama mengatakan kalau imannya seluruh jagat raya manusia di kaum muslimin ini ditimbang dengan imannya Abu Bakar, jeblum. Abu Bakar lebih berat imannya. Sudah total nggak ada keraguan. Allah kasih, Allah beri anugerah iman yang super mantap. Nggak ada keraguan. Wis pokoknya. Lah, faqad shadaq. Qalu, mereka berkata lagi, kamu itu masih membenarkan begitu, kamu nggak pakai pikiran. Soalnya dia ngomongnya itu kan tadi semalamnya. Bahkan nggak sampai nggak semalaman nggak. Pagi-pagi sudah ngomong cerita gitu-gitu paginya. Terus inni la usaddiquhu. Napa? Kalimatnya la usaddiquhu pakai lam. Usaddiquhu, la usaddiqu, lam taukid. Saya, kata Bakar, kalau kamu tanya ke saya yakin, seyakin-yakinnya, sangat membenarkan
apa yang dikatakan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan fima huwa ab'adu dzalik. Bahkan dalam hal apapun yang lebih jauh dari hal itu, yang lebih tidak masuk akal menurut kalian. Kalau Nabi mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal, yang jauh dari hal itu, yang kalian anggap bahwa hal tersebut tidak masuk akal, taruhlah ada sesuatu yang lain yang tidak lebih masuk akalnya, tidak masuk akal sama sekali, lebih dari hal tersebut. Kalau itu benar dari Rasulullah, yang bercerita Rasulullah Muhammad, saya membenarkan, saya percaya. Abu Bakar itu Pak nggak bisa diogat target Pak, imannya nggak bisa oglak-oglek, kokoh, kuat Abu Bakar. Subhanallah. Makanya dipercaya oleh Allah untuk terus mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi mau wafat dan sakit itu duduk, Abu Bakar yang suruh jadi imam, gitu. Dipercaya betul oleh kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqad ajma'atil ummah ala tasmiyatihi bisiddiq. Ulama seluruh umat Islam taslim, ya, sepakat tentang Siddiq sebagai laqab Abu Bakar dikarenakan beliau selalu atau secara spontan, ya, apapun yang keluar dari Nabi pasti beliau mengimani, pasti beliau mempercayai Pak. Itu namanya Siddiq, enggak ada mang-mang sedikit pun. Falam taqa minhu hunatan abada. Enggak pernah ada ragu sedikit pun. Imam Abu Mahjan Ats-Tsaqafi rahimahullah, ya, dalam kitab As-Usdul Ghabah pada jilid 3 halaman 313, beliau berkata dalam sebuah syairnya begini mensifati Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wa summita siddiqan wa kulla muhajirin siwaka yusamma bismihi ghaira munkiri. Sabaqta ilal islami wallahu syahidun kunta jalisan fil arishil musyahari. Ini yang berkata adalah Imam Abu Mahjan Ats-Tsaqafi. Wa summita siddiqan, engkau disebut Siddiq Abu Bakar. Wa kulla muhajirin siwak, tak ada satupun orang-orang muhajirin yang hijrah ke Madinah, dari Makkah ke Madinah, yang dijuluki, yang digelari oleh Nabi Siddiq. Tidak ada, hanya engkau. Sahabat muhajirin kan banyak nih, orang-orang Madinah yang Makkah yang ke Madinah muhajirin. Tapi tidak ada yang dilakobi oleh Nabi Siddiq. Cuma engkau Abu Bakar. Sabaqta ilal Islam wallahu syahidun kunta jalisan fil arishil musyahari. Engkau adalah orang pertama kali beriman kepada Nabi. Abu Bakar kan dari laki-laki dewasa. Kalau yang anak-anak kan Imam Ali kan. Kau adalah orang pertama kali beriman. Memang Allah memang sudah dari semuanya sudah menetapkan hati kamu untuk mengimani Nabi, menjadi orang yang diluhurkan, dimuliakan, ditinggikan oleh Allah. Yang ketiga adalah as-sahib. As-sahib. As-sahib itu orang yang menemani Nabi. Sahib. Hey, kamu sahib jadi ya? Iya, saya sahabat gitu kan. Sahabat, sahib, teman, ya. Laqabahu bihi Allahu Azza wa Jalla fil Qur'anil Karim. Sahib itu siapa sih yang menjuluki sahib? Allah. Abu Bakar diberikan laqab sahib oleh Allah dalam Al-Qur'an. Surat At-Taubah. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Itu Quran. Ini Quran surat At-Taubah. Siapa sahib di sini?
illa tansuruhu faqad nasrahullah. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini idh huma fil ghar. Ghar itu apa? Gua. Nah, ketika Allah menolong dua hambanya, ya. Ketika dalam sebuah goa, yang satu ngomong kepada yang satunya. Ya, Nabi Muhammad berbicara kepada Abu Bakar, kepada Abu Bakar yang gini, takut, ya Rasulullah, takut saya. Oh, dikejar-kejar oleh orang kafir kan? Saat itu yang sudah pernah saya cerita, Imam Ali kan ditinggal, gitu ya, ditinggal di rumah, kemudian pergi Kanjeng Nabi bersama Abu Bakar. Waktu dikepung rumahnya itu kan, diselimutilah Ali di kamar Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi keluar sama Abu Bakar, di luar banyak yang ngepung. Terus Kanjeng Nabi bawa debu, membaca surat Yasin ayat pertama sampai wa ja'ala min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum. Nah, ketika dilempar debu-debu itu, semua tidak ada yang melihat Rasulullah dan Abu Bakar. Sebagian ulama dalam tafsirnya ada yang mereka itu mengantuk tidur ketika dilempari debu, ada yang mereka melek tapi nggak lihat. Kalau zaman sekarang ilmu lamuran, ya, ilmu lamuran. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Mereka tidak bisa melihat. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Surat apa itu, Pak? Surat Yasin ya. Surat Yasin ya. Nah, terus keluar, nggak ada yang lihat, sampai gua masuk ghor. Ini ayatnya diceritakan di Quran nih, ghor, gua. Gua apa namanya? Gua apa, Pak? Gua hantu. Masih buta dari gua hantu ini. Gua Hira bukan. Itu gua Hira tempat turunnya wahyu. Ini bukan nih. Gua apa namanya? Taunya pamijahan aja. Gua pamijahan. Goa Sur. Apa namanya? Goa Sur. Nah, masuk situ. Nah, terus gemeter Abu Bakar nih. Aduh, nanti ketahuan. Akhirnya idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Memperkuat hati Abu Bakar. La tahzan, gak usah sedih. Gak usah takut. Innallaha ma'ana. Kita gak ada innallaha ma'ana, gak ada Allah. Kumaha tuh. Tenang wae, ada Allah bersama kita. Kan gitu. Memperkuat Abu Bakar tuh deg-degan, ya Allah, karena ini gimana? Tenang saja, la tahzan innallaha ma'ana. Terus fa anzalallahu sakinatahu 'alaihi wa ayyadahu. Terus memberikan ketenangan pada hati Abu Bakar. Tenang, Kanjeng Nabi, tenang saja. Don't worry my friend. Tenang saja, jangan takut, jangan khawatir. Akhirnya fa anzal sakinatahu 'alaihi wa ayyadahu bi junudil lam tarauha. Malaikat datang malaikat. Junud, tentara-tentara lam tarauha yang mereka tidak melihatnya. Jadi memang di antaranya ada laba-laba, ada burung, ada apa yang menutupi gua itu, juga para malaikat-malaikat datang. Lam tarauha, ya tidak terlihat, tidak nampak. Tapi semua orang yang mengepung Kanjeng Nabi malam itu, satupun tidak ada yang lepas, tidak ada yang hidup. Mereka semua mati ketika perang Uhud. Ketika perang Badar. Apa ya? Ketika perang Badar, semua yang mengepung malam itu tuh, semua para pembesar Quraisy yang malam itu mengepung Nabi, satupun tidak ada yang lepas. Mereka semua mati, modar pada waktu perang Badar. Badar Kubro. Wah, Badar Kubro perangnya serem itu, Pak. Duel dulu 3 pemimpin tuh. Wah, pemenang semua itu. Yang satu, tapi sayang, satunya itu sama-sama terluka. Imam Ali diantaranya. Jadi tanding dulu 3 pemimpin itu antara orang Quraisy dengan kaum muslimin. Yang Hamzah musuh langsung letrak mati penggal kepalanya. Ali dar mati. Lah satu Utbah itu sama musuhnya tuh sama-sama nggak kalah nggak menang. Dua-duanya terluka. Matinya tuh di jalan di bawah tuh pulang.
Sebelum sampai Madinah sudah meninggal dari syahid. Di perang Badar itu. Terjadi pada bulan Ramadan. Oke. Jangan takut temanku, my friend, tenang saja, ada Allah gitu. Dah. Qala al-Hafidz rahimahullah, Imam Ibnu Hajar maksudnya, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajal kafaru ila qul innallaha ma'ana fa innal murad bi sahibihi kalimat lafal sahib dalam Al-Qur'an tadi huna Abu Bakrin bila munazi', tanpa bisa didebat, tanpa ada pertentangan. Sahib di situ adalah manusianya adalah Abu Bakar. Cuma tidak disebut namanya kan? Sahib, teman yang menemani, itu Abu Bakar. Dah. Yang ketiga adalah al-atqa. Al-atqa. Laqaba bihi Allah azza wa jalla fil Qur'anil 'azim fi qouli ta'ala wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Apal tuh. Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Terus wala sawfa yarda. Doa Atqa itu julukan untuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Nanti penjelasannya ada kata di tengah-tengah nanti ketika Abu Bakar itu adalah rajin membeli budak-budak dimerdekakan. Yang kelima awwah. Ya, awwah. Al-awwah. Luqiba Abu Bakrin bil awwah. Wa huwa laqabun yadullu 'ala al-khawfi wal wajhi wal khasyati min Allah. Dijuluki Al-Awwah karena beliau orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat takut. Qala kana menurut seorang tabi'in namanya Ibrahim An-Nakhai, kana Abu Bakrin yusamma bil awwah li ra'fatihi wa rahmatihi. Hatinya itu patipis. Tipis. Gampang terenyuh. Makanya Imam Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in mengatakan, Abu Bakar salah satu alasannya kenapa dia dijuluki sebagai Al-Awwah li ra'fatihi wa rahmatihi. Karena hatinya itu mudah peka. Mudah terenyuh. Nanti terenyuh ya, mudah peka lah. Asihan kepada orang, kasih asian, itu namanya awwah namanya. Bakar Siddiq. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Subhanallah, ya kanjeng Nabi Abu Bakar itu sangat-sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika ada pemilihan khalifah, Abu Bakar itu mutlak itu kan untuk mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kepemimpinan kaum muslimin saat itu. Abu Bakar Siddiq lahir setelah tahun gajah. Kanjeng Nabi lahir 50 hari setelah peristiwa Abroha. 50 hari setelah peristiwa penyerangan Ka'bah Kanjeng Nabi lahir. Maka disebut tahun itu tahun gajah. Nah, Abu Bakar itu lahir setelah tahun gajah. Cuman berbeda para ulama, ada yang mengatakan 3 tahun setelah tahun gajah. Ada yang mengatakan 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Yang lain mengatakan 2 tahun beberapa bulan saja. Walam yuhaddidu adadul ashur. Ulama ini tidak menetapkan berapa bulannya, hanya 2 tahun sekian bulan. Hidup di dalam kehidupan yang sangat mulia, yang sangat baik,
di bawah asuhan kedua orang tuanya. Di tengah kaumnya Abu Bakar ini adalah orang yang sangat dihormati. Sangat di jahiliyah ini, ya. Orang menghormati, memuliakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Karena beliau itu sejak sebelum Nabi mengajak Islam dan belum beriman, Abu Bakar sudah terkenal di kalangan jahiliyah, ya, lingkungannya sebagai orang yang sangat baik, sebagai orang yang sangat santun, orang yang kaya, dermawan. Itu namanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu Pak kadang tidak pernah zakat. Kenapa? Karena zakatnya habis terus uangnya. Barber. Gak kober, gak kayak Umar bin Khattab. Kalau Abu Bakar itu kalau punya duit ber. Jadi gak pernah ngumpul, gak pernah ada zakat 2,5%. Kenapa? Karena uangnya habis terus. Dapat uang mengalir terus kayak pipa. Abu Bakar Siddiq itu. Jam berapa Pak? Udah? 5 menit. Udah 5 menit lagi mah. Ya, ada yang bertanya dulu silakan. Oke. Enggak ada? Udah, belum ada. Abu Bakar Siddiq namanya siapa tadi, Pak? Dikit ingat. Nah, aslinya namanya siapa aslinya? Namanya Abdullah, bapaknya namanya Utsman. Utsman itu Abu Quhafah. Abdullah Abu Bakar gitu ya. Ibunya namanya Salamah ya. Mana ibunya namanya siapa? Salma binti Sakhr bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Itu nama ibunya. Salma binti Sakhr. Ingat-ingat ya, Salma binti Sakhr. Bapaknya namanya Utsman atau Abu Quhafah. Oke. Dah, baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.